Oh ini yang rumahnya di Sempur. Rumahnya terlalu Bogor. Abang juga Bogor sini anjing. Enggak kayak kan gue bilang dia tuh nggak pernah nih pagi-pagi bangun kayak deg-degan persiapan ke Sempur tuh dia nggak pernah. Kita kan kalau mau ke Sempur bangun pas pagi nih. Emang ya? Naik motor dulu. Gue juga naik motor ke Sempur. Dari pagi. Nggak ada. Oh dari pulang kantor kan? Iya, pulang kantor, pulang gym. Buka pintu, langsung tukang jualan. Gimana rasanya tuh tinggal di Sempur sejam? Gue spoiler itu dulu lah. Ya enak lah, nggak kayak lu kan harus ke sana perjuangan. Iya anjir, gue kalau mau ke Sempur tuh dulu pas cuma di Bojong berangkat abis subuh cum. Sama gue juga bisa subuh. Nggak ada. Habis subuh langsung Bawa lari jas maksudnya. hujan ya kan? Apa? Bawa jas hujan. Bawa jas hujan, bawa gua. Lu nggak bawa jas hujan yang Sempur emang? Nggak. Jadi kita mau cerita apa hari ini? Mas Cumi ada apa Mas Cumi? Cumi lu, Apa? jadi gimana? Kemarin denger ada cerita nih lu mau tentang pekerjaan lu, kenapa tuh? Sharing lah kita. Nggak apa-apa, cuman apa ya? Kan gua sebagai karyawan kayak pemain bola nih, kontrak terus, kagak permanen. Iya. Oh. Outsourcing. Pemain bola tapi outsourcing. Terkena tapi lu des. Tenggelam tapi ludes. Cabutan gitu. Cabutan. Lu udah lama ya sih dia berapa tahun cum? Baru 2 minggu. Iya serius. 2 minggu lebih 7 tahun. Kontrak terus 7 tahun. Yang Iya. merek tapi ya cum, dan lu kerja aja pokoknya. Gua kerja ya udah. Bahaya soalnya ada conflict of interest juga nih untuk sama Mas Ari. Oh gitu. Ya kan ini masih ada hubungannya. Oh iya bener ya. Saya nggak punya Ngeri suara. lagi. Aduh. Posisinya ngeri lagi. Lu punya uang, lu punya kuasa kan? Bayem sorry. Jadi itu gimana? Lu katanya mau ada ini layoff. Emang Nah. infonya gimana dari kantor? Jadi tuh infonya tuh tim gua yang outsourcing itu mau di cut off untuk secara majority keseluruhannya lah. Termasuk lu nya. Lu kan Semuanya. leader nih. Ya gua leader. Gua megang 6 orang ya. Apos kali leadernya. Waduh. Apa? Leader Apos. Apos. Naon apa sih? Leader Apos. Apa? Anjing nggak tahu nggak nyampe deh FVP-nya Wah, dia berarti. 2,6 juta sekali. Nggak tahu dia udah. Wah nggak tahu gua. Berapa? 2,6 juta ya? Nggak tahu Ya nih. terus. Apa? Ya terus. Ya gua. Gini ya. Ya udah, harusnya tuh hari ini karena gua cuti. Tadi gua ada di. Rame bener tuh yang lewat tuh. Oh iya lalu dah. Ya, udah dulu. Sahur. Udah. Udah mau ngomongin nih. Iya ini kenapa? Ya harusnya hari ini karena berhubung gua cuti. Tadi gua di invite buat Zoom meet hari ini buat meeting. Terus. Jadi diundur ntar Senin gua baru ada kepastiannya untuk kedepannya gimana untuk masalah extend kontrak atau pengurangan atau gimana nya. Gitu. Jadi tuh yang mau dibubarin sih sebenarnya timnya tuh secara kasarnya mah ya. Soalnya di atasnya gua juga cerita emang udah nggak dibikin nyaman Oh emang sengaja. itu sama sengaja. para stakeholder. Coba Mas Arik, Mas Niko ada komentar nggak? Tapi udah ada ininya. Belum ada Apa? pemberitahuannya berarti ya? Belum ke Senin ntar makanya mau Pemberitahuan PHK surat resminya belum ada. belum. Senin ntar gua baru Biasanya pasti kantor. perusahaan tuh ngeluarin pemberitahuan PHK dulu. Iya. Itu emang. nanti lu setuju atau enggak kan kalau PHK itu kan asasnya harus musyawarah mufakat. Iya atas Setuju atau- persetujuan bersama harusnya ya. Iya, betul. Sorry, tapi kan dia tadi dibilang kontraknya per tahun kan? Per 6 bulan. Oh per 6 bulan malah. Lu habisnya kapan per 6 bulan nih? Desember. Ini Tanggal? Desember. Ya habis akhir bulan besok. Oh akhir bulan. Hmm. Itu Ri, maksud Oh, gue berarti ya habis kontrak aja emang nggak perpanjang. Emang iya jatuhnya kan Oh, kayak habis gitu. kontrak bukan PHK jatuhnya. Bukan PHK jadi. Iya. Soalnya kan judulnya juga buat meeting besok tuh extend kontrak. Judulnya. Perpanjangan. Bukan PHK. Udah berapa tahun? Tuh ber-7 tahun. Sekarang 2 bulan. berapa sih nih? Nah ini makanya tadi pertanyaannya uniknya adalah tadi kan cerita statusnya kontrak nih. Berarti hubungan hukum sama perusahaannya, hubungannya perjanjian kerjanya waktu tertentu di situ. Iya. Berapa? PKWT ya. PKWT ya. Ada berapa tahunnya di situ disebut? Ya setiap 6 bulan sekali sih Itu kan perpanjangan. jadi Oh, ingat tuh nih kontraknya. skemanya nih. Jadi dari Mas Raihan Iya. dengan perusahaan kan
perjanjian kontrak. Nah, perusahaan ini tadi bilang nyebutnya outsource ya, perusahaan outsource. Iya. Berarti perusahaan ahli daya yang menyediakan tenaga kerja buat perusahaan lain. Iya. Betul ya? Betul. Berarti per 6 bulan tuh perusahaan outsource-nya Mas Rehan dengan perusahaan lainnya itu. Nah, Mas Rehan dengan PT-nya Mas Rehan ini nih, yang perusahaan outsource-nya ini nih, itu ada ditulis nggak perjanjiannya berapa lama? Perjanjiannya, gimana ya? Jadi gua tuh kemarin karena udah 5 tahun pindah outsource gitu. Oh gitu. Pinter ya? Iya, gitu. Pinter ya. Berarti baru ya. Gak boleh gitu ya Mas Arik ya. Nggak boleh gitu ya. Ini Riset, normanya, berarti riset. kalau ikutin normanya, Iya. ini rezimnya Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya, Iya. rumusnya itu 212 kita kalau di prakteknya. Jadi 212 ya. kalau perjanjian kerja waktu tertentu tuh 2 tahun, bisa diperpanjang 1 tahun dan dapat diperbarui 2 tahun lagi. Jadi total 5 tahun. Kalau setelah 2 tahun yang terakhir itu, yang tahun kelima itu masih mau dipekerjakan lagi, harus diangkat sebagai karyawan tetap. Oke. Normanya seperti itu Normalnya. sebelum eranya Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, yang Sekarang kemarin ya. ada Undang-Undang Cipta Kerja nih, Undang-Undang 2020, Undang-Undang tahun 2020 kan? Itu udah nggak 212 lagi kan rumusnya. Udah bisa diperpanjang jadi 5 tahun langsung. Jadi nggak perlu perpanjang setahun dan pembarui lagi 2 tahun, tapi langsung diparetin lah bahasa kalau kita ngomongin gitu kan 5 tahun. Nah, makanya kita perlu kupas dulu sebenarnya kalau Mas Ryan pengen lihat dari sisi legalnya ya kan. Kalau tadi hubungannya per 6 bulan itu kan resiko memang resiko di bidang perusahaan yang menyediakan tenaga kerja dengan perusahaan ahli daya dengan perusahaan penerima. Outsource itu bahasa Indonesia ahli daya ya? Oh iya dong. Baru tahu gua. Sekolah lagi sana. NF lagi sana. Ya memang resikonya di sana ketika dengan perusahaan yang meng-hire PT ini udah kita stop sampai sini ya, perusahaan yang melakukan hubungan hukum dengan Mas Rehan secara langsung ini ya mau nggak mau harus segera carikan lagi tempat baru supaya bisa beraktivitas lagi. Ya paling yang tadi kita perlu garis bawahi adalah memang ternyata di dalam praktek banyak ya Mas Arik ya. Iya. Para pelaku usaha ini memanfaatkan rumus 212 dulu ya, sekarang 5 tahun. Setelah itu kontrak baru lagi atau Pindah Pinter itu pindah ahli daya. pindah perusahaannya. Pindah outsourcing. Jadi gitu Pak Menteri Tenaga Kerja. Berarti yang outsourcing baru ini berapa tahun? Udah berapa tahun? Dari tahun 2022. Ya itu 5 tahun, Ri. Enggak kan yang pertama kan 5 tahun. Iya, Berarti maksudnya yang kedua udah. Setelah 5 tahun gitu kan, Cum? Iya. Setelah dia 5 tahun baru dia Enggak, gua nanya yang barunya udah berapa tahun. Oh, yang kan barunya. Kan dia udah 2 tahun tadi dia bilang. Berarti 2 2 tahun. Yang terbaru 2 tahun. Iya. Terhitung 2022. Dari 2022. Tapi hubungan hukum dengan perusahaan ahli daya masih kan? Apa? Dengan perusahaan outsource Oh, ini iya. masih ya. Masih. Jadi masih mau ngekor dengan perusahaan itu nanti dapat ada project baru lagi di mana akan tetap ikut. Jadi Nggak enggak nih, tahu nih, kalau kalau gua feelingnya jadi dia bukan gimana ya, gua ngomong ya, dia tuh ngelamar di yang kerjaan dia sekarang, bukan dia ngelamar di outsource, ngerti nggak? Jadi itu Oh yang sekarang? Ini sekarang perusahaan Iya. yang baru lagi? Nah. Oke. oh Enggak, gini perusahaan sih, yang sama, perusahaan yang sama gitu loh. jadi dia kerja di perusahaan A nih dari awal nih. Udah dia ngekornya di situ terus mau outsource Ya, ke siapa perusahaan tadi kalau pekerjaan. tadi gua nangkepnya lu Karena ini si outsource ini mau kemana lagi nih, ntar dia bakal ngikut Soalnya- aja lah. Nah, jadi gini, soalnya kan Mas kontraknya- Rehan kerjanya hubungan hukum. Mas Rehan adalah karyawan dari PTA. PTA ini penyedia jasa tenaga kerja atau perusahaan ahli daya tadi kan. PTA ini ternyata di-hire sama PTB yang membutuhkan tenaga kerja. Iya. Nah, Mas Rehan kerjalah di PTB itu kan, proyek itu. Tapi status hukumnya Mas Rehan adalah karyawan dari PTA nih. Hubungan hukumnya adalah dia sama PTA. Iya, sama ahli daya kayak apa? Ahli Makanya dia daya. harus ya. sebenarnya ngikutnya Alih ya, bener ya? Alih daya. dia ngikutnya harus ikut ahli daya yang mau ngasih dia kerjaan lagi kemana, Iya, nggak bisa. Iya, tapi nggak, maksud gua mau nangkepnya dari awal sih, gua nggak tahu ya. Lu pasti juga nangkepnya lu mikirnya ya gua kerja nih sama si B sama perusahaan induknya, ngerti nggak? Iya. Nggak ada hubungan hukum apa-apa. Iya, nggak, maksudnya pasti gue yakin si yang kerja di sana tuh mikirnya ya gua Ada kerja yang sama seperti B. itu, tapi ada juga yang memang paham. Kalau Mas Rehan kayaknya paham ya, artinya bahwa hubungan hukumnya dengan PTA. Paham, lu dapet poin gua karena Tapi berkaryanya dipekerjakannya di proyeknya PTB gitu kan ya? PTB, iya. Ya, paham berarti kalau Mas Rehan nih. iya kan, gue Dengan, yakin dengan banyak- PTA dari tahun berapa? Harusnya ngomongnya ada 3 dong.
Iya, PT. Alidayanya A, B, C. A1. Oh, udah pernah dengan berubah terus. Enggak, jadi tuh gue kerja di PTB nih. A1. Di A1, PT A1 nih si Alidayanya. Udah 5 tahun pindah ke A2. Oh gitu. Iya. Ada PT baru lagi itu. Ya, itu yang baru 2 Iya, tahun ini. outsourcing yang 2 tahun ini. Pindah. Jadi gitu. setelah 5 tahun tuh langsung ke HR-nya tuh buat dialihkan ke outsourcing berikutnya apa gitu. Nah iya gitu, jadi kalau gua nangkepnya teman-teman kayak Mas Cumi ini, mungkin kalau Cumi tadi lo tau lah gitu, tapi mungkin kebanyakan orang ya gua kerja sama perusahaan induknya, ngerti nggak sih? Ya, iya gitu. Ya sebenarnya tapi kan, kontraknya kontrak betul, itu hubungan Alidaya. hukumnya kan tapi sama si outsource gitu sebenarnya. Ya makanya tadi bener juga statementnya Niko kan. Ya ini tergantung outsource tuh mau lu ngebawa kemana lagi gitu. Kalau di gua ketika kontrak habis ya udah beres Nah, kerjanya. gitu kan. Nggak lepas sudah. Gitu. Itu bukan dialihkan ke PT C, D, E gitu. Jadi gue ada di kepala gue cuma bingung ngejelasin ya. Jadi hubungan hukum dengan PTA selesai ketika project dengan PT yang meng-hire-nya itu selesai juga. Iya. Gitu. Jadi dia kalau feeling gue sih waktu pas awal pasti lu datangnya ke induknya, kita ngomong induknya lah, langsung datang ke induk ya kan. Nah. Awalnya mungkin lu juga nggak tahu, ya udah pokoknya gue kerja di sini aja. Ya, gua Ternyata pas tanda tangan lah, tapi gue kok tanda tangan sama outsource ya gitu. Iya, Dan itu. akhirnya dia kerja di sana lah udah gitu. Iya. Akhirnya di perjalanan ceritanya gini. Oke. Mas Arik pasti sering kan mendampingi klien-klien yang seperti ini gitu kan. Kira-kira apa Mas Arik hak-hak yang perlu dilindungi dari masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang memang statusnya pekerja kontrak atau yang menjadi karyawan di perusahaan outsource? Kalau kerja kontrak, kalau ini kan hitungannya Desember mau habis ya. Iya. Kemungkinan kan bukan putus saat Tapi habis kontrak masih kontrak. jalan, tapi habis kontrak kan. Kalau habis kontrak ya udah sih. Cuman kalau misalnya masih ada jangka waktu kontrak itu kan dibayar. Ya, pesangon berapa kali, masih berapa tahun dibayar, pesangonnya berapa. Sejauh ini oke, so far so good. Maksudnya kalau dulu nyebutnya makanya kita harus bedakan mana karyawan tetap, mana perjanjian kerja waktu tertentu, karena hak-haknya pasca mereka bekerja, baik itu karena habis kontrak atau diputus hubungan kerjanya, itu beda istilahnya. beda. Kalau yang karyawan tetap tuh kita ada kenal namanya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, itu untuk yang karyawan tetap. Tapi kalau untuk yang karyawan kontrak, itu dulu zamannya undang-undang ketenagakerjaan nggak ada kewajiban untuk perusahaan harus ngasih. Tapi sekarang dengan undang-undang yang cipta kerja ini, PP-nya ada juga turunannya tahun 2021. Itu dia wajib ngasih namanya uang kompensasi. Betul. Nah, Oh, ini ada ya? ini Ada hak yang harusnya Bayar. Diperjuangkan lah. Ya, dikawal nih, maksudnya jangan sampai tadi mungkin PT-PT sudah tahu celahnya dalam tanda petik ya, gitu kan. Dari sini putus, tapi jangan sampai hak yang tadi berupa uang kompensasi itu diabaikan, dan harus bisa diperjuangkan juga kalau memang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang memberi kerja itu. Tapi so far ada terus sih kan, soalnya gua jadi gua tiap 6 bulan tanda tangan kontrak ya. Jadi Gaji per bulan aman. Ya. Setelah 6 bulan beres dapat uang. Pas saya kompensasi tadi itu. Iya. dapat. Oh, per 6 bulan gitu, Cum? Iya, itu kan proret jatuhnya. Iya, proret 6 per 12 ya. 6 Iya. per 12 kali 1 bulan kerja. Iya. Satu bulan upah, sorry. Gitu ya, bener ya? Iya. Berarti bagus perusahaannya. Maksudnya memang comply dengan yang baru. Kamu dikasih saham juga kali entar katanya. Enggak. Tapi nyangkut meren saham. Mampus kena. Bang, gua aja kalah sama Mitra. Mitra dapat, gua enggak. Dapat apa nih? Saham. Oh, kalau gitu dapat saham. Dapat. Meskipun 10 lot ya. Ya lumayan. Ini sorry, walau boleh tahu di perusahaan yang nggak boleh disebut ya? Nggak Ya, boleh. janganlah. Tapi di bidang apa nih? Ya nantilah kalau langsung ketahuan dah, Oh. jangan karena pas Bidang ini baku lu hantam. tahu kok yang ada hubungannya sama Arik yang gue sering cerita. Ininya Arik masih ada ini hubungan sama Arik, itunya Arik, gue bilang tuh itunya Arik, jadi itu tuh di situ. Ya udah nantilah pas. Jangan nih soalnya. Korsek. Oh iya. Korsek, corporate secretary. Iya, gue pernah cerita sama lu. Ya udah ntar. Bagu Hantam perusahaannya apa? Debt collector. Ya, ada. Intermezzo Tapi aja itu mah bang. emang pinter sih perusahaannya, dia ngindarin biar dapat kalau tetap kan banyak tuh, kalau misalnya kan pesangon segala macam. Dia Oh, uang menghindari. THR gitu kan dia ya. Pasti kan menghindari. kalau kadang kan ada yang begitu lah gitu. Apalagi soal divisi-divisi yang misalnya
kalau udah jalan lancar bisa dibuang ya dibuang, pasti kan ngambil outsourcing biar gampang. Ya, itu dinamika perekonomian lah ya. Perusahaan-perusahaan. Berarti yang bisa diperjuangkan sama Mas Cum tadi itu kompensasi. Kompensasi itu aja. doang. Oh, itu juga dibayarnya per 6 bulan sekali ya? Iya. Ketika Habis kontrak. Tapi dia per 6 bulan ya. Maksudnya kalau udah nggak ada kontrak selanjutnya lagi, ya udah Kan dihitung. Memang Ya udah. resikonya seperti itu ketika kita Resiko. bekerja di perusahaan yang sistemnya adalah waktu tertentu, bukan karyawan tetap. Tapi tadi harusnya kalau misalkan ternyata dari sisi yang sama, kalau kita sebagai Mas Arik sebagai lawyer mungkin bisa diperjuangkan. Ini walaupun dipecah-pecah nih misalkan gitu kan, tapi ini bekerja di sebenarnya dari induk yang sama, dalam tanda petik misalkan bisa nggak ini dimasukkan ke dalam penyelundupan hukum gitu kan. Ini harusnya udah di karyawan tetap nih 7 tahun loh sebenarnya gitu Iya. kan, dengan orang-orang yang sama namun dengan bendera badan PT yang berbeda-beda gitu kan. Gimana Mas Arik? Ada pengalaman nggak Mas Arik? Bisa membuat terobosan gitu yang tadi kan disiasati dengan PT adalah PT A pindah lagi ke PT B sebelum 5 tahunnya itu kan, supaya dia nggak perlu kena kewajiban 5 tahun Iya. harus diangkat sebagai karyawan tetap. Ada nggak Mas Arik? Belum ada, tapi ya itu susahnya adalah kan setiap PT kan badan hukum sendiri-sendiri ya, Iya. tanggung jawabnya sendiri. Ya ada Yes, berdiri ya. sendiri. Emang aturan mainnya gitu. Gitar. Ya udah lu tetap bermitra aja di situ kan bisa lu. Enggak dulu dah. Tapi kalau menurut saya udah 7 tahun berarti ya? Iya. Oh, udah banyak makan garam dong berarti dong. Iya nih dia darah tinggi. Kan garam mulu. Lebih ke asin ya. Kan dada pakai garam ya. Waduh. Berarti next dengan bidang yang udah digeluti kita bisa bikin perusahaan sendiri harusnya Mas. Harusnya. Nah, betul. Bisa bikin Ya. PT sendiri. Ya. Kan udah dengan banyak klien tuh kan jejaring sudah banyak. Harusnya Ya. udah bisa bangun sendiri dong. Ini mau langsung yang ke situ nih, stop dulu ya gue biar nggak males motongnya. Ya kan tadi bridging maksudnya ke sana Oh ya. gitu, mau didabelin? Enggak sih. Enggak sih. Jadi abis ini kita bahas tentang Itu. Oh, itu. Apa mau langsung aja ya? Langsung aja lah. Langsung aja lah gue males situnya. Lu mau nengok dulu nggak itu nge-play apa enggak? jadi kita Coba. ngomong nggak di play. Lu lah, gue pakai kabel. Oh iya bener. Udah, cut dulu. Nggak usah udah, biarin. Ntar gue potong aja.